Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Clemens dan kepada rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi chapter 4 yaitu Social and Cultural Environment. Sebelum presentasi ini kami mulai, alangkah lebih baiknya untuk kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri Hutman Hafizataki, kemudian rekan saya berikutnya yaitu Brenda Samantha Halim, lalu selanjutnya Fernando Gratia Omnistera, lalu Afifah Salma, dan yang terakhir Jessica Angelica Pang. Oke, boleh di next. Berikut ini adalah table of content. Yaitu yang pertama, itu define culture and identify the various expression and manifestations of culture that can impact global marketing strategies. Lalu yang kedua, compare and contrast the key aspects of high and low context cultures. Lalu yang ketiga, identify and briefly explain the major dimensions of hostage social value typology. Lalu yang keempat, explain how the self-reference criterion can affect decision making at global companies and provide a step-by-step example of a company adapting to conditions in a global market. Lalu yang kelima, analyze the component of diffusion theory and its applicability to global marketing. Lalu yang terakhir, explain the marketing implications of different social and cultural environment around the globe. Next. Lalu ini ada bagian saya yaitu 4.1 Society, Culture, and Global Consumer Culture. Next. Baik perbedaan maupun kesamaan mencirikan budaya dunia yang berarti bahwa tugas pemasar global itu ada dua. Yaitu yang pertama, pemasar harus mempelajari dan memahami budaya negara tempat mereka akan berbisnis. Lalu yang kedua, mereka harus memasukkan pemahaman ini ke dalam proses perencanaan pemasaran. Dalam beberapa kasus, strategi dan program pemasaran harus disesuaikan dengan budaya lokal. Namun, pemasar juga harus memanfaatkan karakteristik budaya bersama dan menghindari adaptasi bauran pemasaran yang tidak dibutuhkan dan mahal. Berikutnya yaitu sikap, keyakinan, dan nilai. Jika kita menerima gagasan budaya Hofstede, yaitu sebagai pemrograman pikiran secara kolektif, maka masuk akal untuk belajar tentang budaya dengan mempelajari sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang tertentu. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk menanggapi dengan cara yang konsisten terhadap objek atau entitas tertentu. Sikap adalah kelompok keyakinan yang saling terkait. Keyakinan adalah pola pengetahuan terorganisir yang dianggap benar oleh seseorang tentang dunia. Sikap dan keyakinan pada gilirannya terkait erat dengan nilai-nilai. Nilai dapat didefinisikan sebagai keyakinan atau perasaan yang bertahan lama bahwa suatu cara perilaku tertentu secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada cara perilaku lainnya. Dalam pandangan Hofstede dan lain-lain, nilai-nilai mewakili tingkat terdalam dari suatu budaya dan hadir di sebagian besar anggota budaya tertentu itu. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke religion atau agama. Agama adalah sumber penting dari kepercayaan, sikap, dan nilai masyarakat. Agama-agama besar dunia termasuk Buddha, Hindu, Islam, Judaisme, dan Kristen. Yang terakhir termasuk Katolik Roma dan banyak denominasi Protestan. Banyak sekali contoh ajaran agama, praktik liburan, dan sejarah yang secara langsung memengaruhi cara orang-orang dari berbagai agama bereaksi terhadap aktivitas pemasaran global. Misalnya, umat Hindu tidak makan daging sapi, yang berarti McDonald tidak menyajikan hamburger di India. Di negara-negara Muslim, Yum Brand maksudnya berhasil mempromosikan KFC dalam hubungannya dengan perayaan keagamaan. Di dunia Islam, Ramadan adalah waktu puasa yang dimulai pada bulan ke-9 kalender Islam. Di Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, KFC menggunakan iklan luar ruangan bertema Ramadan untuk mendorong orang Indonesia datang ke restoran saat buka puasa. Akhir puasa setiap hari. Bisnis di KFC Indonesia yang mencapai 500 unit meningkat sebanyak 20% selama Ramadan. Selanjutnya yaitu estetik. Dalam setiap budaya, ada perasaan menyeluruh tentang apa yang indah dan apa yang tidak indah. Apa yang mewakili selera yang baik sebagai lawan dari rasa hambar atau bahkan kecil, ya, dan sebagainya. Pertimbangan seperti itu adalah masalah estetika. Pemasar global harus memahami pentingnya estetika visual yang diwujudkan dalam warna atau bentuk produk, label, atau kemasan. Demikian pula, berbagai belahan dunia memandang gaya estetika berbagai tingkat kerumitan misalnya secara berbeda.
Elemen estetika yang atraktif, menarik, dan selera yang baik di satu negara dapat dirasakan dengan cara yang sama sekali berbeda di negara lain. Next. Selanjutnya itu adalah bahasa dan komunikasi. Jadi keanekaragaman budaya di seluruh dunia juga tercermin dalam bahasa. Seseorang dapat belajar banyak tentang budaya lain tanpa meninggalkan rumah dengan mempelajari bahasa dan sastranya. Studi semacam itu adalah hal terbaik berikutnya untuk benar-benar tinggal di negara lain. Para ahli bahasa telah membagi studi tentang bahasa lisan atau verbal menjadi 4 area utama, yaitu sintaksis atau aturan pembentukan kalimat, semantik atau sistem makna, fonologi atau sistem pola suara, dan morfologi yaitu pembentukan kata. Komunikasi talisan atau nonverbal mencakup gerakan tubuh, sentuhan, dan bentuk-bentuk lain dari bahasa tubuh yang melengkapi komunikasi lisan. Komunikasi nonverbal kadang-kadang disebut bahasa diam. Baik aspek lisan maupun nonverbal dari bahasa dimasukkan dalam bidang linguistik yang lebih luas dari semiotika, yang merupakan studi tentang tanda-tanda dan maknanya. Dalam pemasaran global, bahasa adalah alat penting untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, perantara saluran, dan orang lain. Literatur pemasaran penuh dengan anekdot yang memalukan seperti pelafalan nama produk yang memalukan dan terjemahan iklan yang tidak tepat. Next. Berikutnya adalah presentasinya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya Fernando Omnisera akan mempresentasikan materi kedua mengenai budaya konteks tinggi dan rendah. Berikutnya. Edward Hall telah mengemukakan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan bersifat ekspresif dan spesifik. Kata-kata membawa sebagian besar kekuatan komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, lebih sedikit informasi yang terkandung dalam bagian verbal pesan. Sementara lebih banyak informasi berada dalam konteks komunikasi, termasuk latar belakang, asosiasi, dan nilai dasar komunikator. Secara umum, budaya konteks tinggi berfungsi dengan lebih sedikit dokumen hukum dibandingkan yang dianggap penting dalam budaya konteks rendah. Jepang, Arab, Saudi, dan budaya konteks tinggi lainnya sangat menekankan nilai dan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam budaya seperti ini, pemberian pinjaman usaha lebih cenderung didasarkan pada siapa Anda dibandingkan analisis formal dokumen keuangan performa. Berikutnya. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, kesepakatan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter, latar belakang, dan nilai-nilai partisipan. Ketergantungan lebih besar ditempatkan pada kata-kata dan angka-angka dalam permohonan pinjaman. Dalam budaya konteks tinggi, perkataan seseorang adalah ikatannya. Karena budaya seperti ini menekankan kewajiban dan kepercayaan sebagai nilai-nilai penting, maka tak ada lagi kebutuhan untuk mengantisipasi kemungkinan dan memberikan sanksi hukum eksternal. Berikutnya. Oke, bisa dilihat di tabel 4 VIP 1, ya, ini adalah contoh dari budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Berikutnya. Baik, presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai bagian 4.3, yaitu tentang tipologi budaya Hofstede. Boleh di next. Hofstede mencatat bahwa ada 3 dimensi yang mengacu pada perilaku sosial yang diharapkan. Dimensi keempat berkaitan dengan pencarian manusia akan kebenaran, dan dimensi kelima itu mencerminkan pentingnya waktu. Dimensi pertama merupakan cerminan sejauh mana individu-individu dalam suatu masyarakat terintegritas ke dalam kelompok-kelompok. Dalam budaya individualistis, setiap anggota masyarakat terutama mementingkan kepentingannya sendiri dan kepentingan keluarga dekatnya. Sebaliknya, dalam budaya kolektivis, semua anggota masyarakat diintegrasikan ke dalam kelompok yang kohesif. Individualisme yang tinggi merupakan aspek umum budaya di Amerika Serikat dan Eropa.
Individualisme yang rendah merupakan ciri khas pola budaya Jepang dan Asia lainnya. Boleh di next. Selanjutnya, dimensi kedua mengenai jarak kekuasaan adalah sejauh mana anggota masyarakat yang kurang berkuasa menerima bahkan mengharapkan kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Hong Kong dan Prancis itu sama-sama merupakan negara dengan budaya jarak kekuasaan yang tinggi. Jarak kekuasaan rendah itu menjadi ciri Jerman, Austria, Belanda, dan Skandinavia. Lalu untuk dimensi ketiga itu ada penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Jadi dimensi ketiga ini dalam model si Hofstede ini adalah sejauh mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakjelasan situasi yang ambigu atau tidak terstruktur. Anggota budaya yang menghindari ketidakpastian mungkin melakukan perilaku yang agresif, emosional, dan tidak toleran. Mereka dicirikan oleh keyakinan akan kebenaran mutlak. Anggota budaya yang menerima ketidakpastian, misalnya seperti Denmark, Swedia, Irlandia, dan Amerika Serikat lebih toleran terhadap orang-orang yang pendapatnya berbeda dengan mereka. Boleh di next? Oke, selanjutnya untuk di tabel 4.2 ini, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya dan akan saya jelaskan kembali nanti di next slide. Jadi tabel 4.2 ini mengenai 5 dimensi kebudayaan nasional Hofstede. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai prestasi dimensi, yaitu di mana prestasi atau achievement ini merupakan dimensi yang keempat yang menggambarkan masyarakat di mana laki-laki itu diharapkan bersikap asertif, kompetitif, dan peduli terhadap kekuasaan materi, sedangkan perempuan itu berperan sebagai pengasuh dan peduli pada isu-isu seperti kesejahteraan anak. Sebaliknya, pengasuhan menggambarkan suatu masyarakat di mana peran sosial laki-laki dan perempuan tumpang tindih dan tidak ada gender yang menunjukkan perilaku yang terlalu ambisius atau kompetitif. Jepang dan Austria itu memiliki peringkat yang tinggi dalam hal maskulinitas. Untuk Spanyol, Taiwan, Belanda, dan negara-negara Skandinavia itu memiliki peringkat yang terendah dalam dimensi tersebut. Data CVS mendukung 3 dimensi budaya. Perilaku sosial yang pertama itu adalah jarak kekuasaan, yang kedua individualisme atau kolektivisme, dan yang ketiga itu merupakan prestasi atau pengasuhan. Namun penghindaran ketidakpastian tidak muncul dalam hasil survei. Sebaiknya CVS itu mengungkapkannya sebuah dimensi orientasi jangka panjang atau LTO versus orientasi jangka pendek yang luput dari perhatian para peneliti barat. Hofstede menafsirkan dimensi ini sebagai pencarian masyarakat akan kebajikan dan bukan kebenaran. Dimensi ini menilai rasa kesegeraan dalam suatu budaya, yaitu apakah kepuasan harus segera dilakukan atau kepuasan tersebut harus ditunda terlebih dahulu. Nilai-nilai jangka panjang meliputi ketekunan atau perseverance yang diartikan sebagai kegigihan umum dalam mencapai suatu tujuan. Boleh di next. Oke, untuk materi yang keempat ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya kembali akan mempresentasikan materi keempat mengenai kriteria dan referensi diri. Berikutnya. Persepsi seseorang mengenai kebutuhan pasar dibingkai oleh pengalaman budayanya sendiri. Kerangka kerja untuk mengurangi hambatan dan distorsi persepsi secara sistematis dikembangkan oleh
James Lee, dan diterbitkan di Harvard Business Review pada tahun 1966. Untuk mengatasi masalah ini dan menghilangkan atau mengurangi miopia budaya, ia mengusulkan 4 langkah yang sistematis. Pertama, tentukan masalah atau tujuan dalam kaitannya dengan ciri-ciri budaya, kebiasaan, dan norma negara asal. Yang kedua, tentukan masalah atau tujuan dalam kaitannya dengan ciri-ciri budaya, kebiasaan, dan norma negara tuan rumah. Jangan membuat penilaian nilai. Yang ketiga, pisahkan pengaruh SRC dan periksa dengan cermat untuk melihat bagaimana pengaruh memperumit masalah. Dan yang terakhir, mendefinisikan ulang masalah tanpa pengaruh SRC dan Baik, selanjutnya akan saya jelaskan diffusion theory. Rogers menyaring penelitiannya menjadi 3 konsep yang sangat berguna bagi pemasar global. Yang pertama itu ada proses adopsi, karakteristik inovasi, dan kategori pengguna. Secara keseluruhan, konsep-konsep ini merupakan kerangka difusi inovasi Rogers. Next. Selanjutnya ada adoption process. Rogers menyarankan bahwa seorang individu melewati 5 tahapan berbeda mulai dari pengetahuan pertama yaitu tentang suatu produk hingga adopsi akhir atau pembelian produk tersebut, yaitu ada kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi. Kemudian kesadaran yaitu awareness. Pada tahapan pertama ini pelanggan untuk pertama kalinya menyadari produk atau inovasi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pada tahapan ini sumber informasi yang tidak bersifat pribadi seperti iklan media massa adalah hal yang penting. Kemudian ada interest atau minat, yaitu pelanggan telah memusatkan perhatiannya pada komunikasi yang berkaitan dengan produk dan akan terlibat dalam aktivitas penelitian dan mencari informasi tambahan. Selanjutnya ada evaluation atau evaluasi. Pada tahapan ini, individu secara mental menilai manfaat produk sehubung dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Dan berdasarkan penilaian ini, konsumen memutuskan apakah akan mencobanya. Next. Selanjutnya ada trial atau uji coba. Sebagian besar pelanggan tidak akan membeli produk mahal tanpa mencoba secara langsung, yang oleh para pemasar disebut dengan trial atau uji coba. Kemudian ada adoption atau adopsi. Pada titik ini individu melakukan pembelian awal dalam kasus produk yang lebih mahal atau terus membeli, mengadopsi, dan menunjukkan kesetiaan merek pada produk yang lebih murah. Next. Selanjutnya ada karakteristik of innovation. Selain menjelaskan proses adopsi produk, Rogers juga mengidentifikasi 5 karakteristik utama inovasi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, keterbagian, dan kemampuan berkomunikasi. Yang pertama itu ada relative advantage, yaitu keunggulan relatif, yaitu bagaimana suatu produk dibandingkan dengan produk atau metode yang sudah ada di mata pelanggan. Jika suatu produk memiliki keunggulan relatif yang besar dibandingkan dengan pesaing, kemungkinan besar produk tersebut akan diterima dengan cepat. Kemudian ada kompatibilitas atau kompatibilitas, yaitu sejauh mana suatu produk konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan pengalaman pengguna di masa lalu. Sejarah inovasi dalam pemasaran internasional penuh dengan kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya kesesuaian produk dengan target pasarnya. Next. Selanjutnya ada complexity atau kompleksitas, yaitu sejauh mana suatu inovasi atau produk baru sulit untuk dipahami dan digunakan. Kompleksitas produk merupakan faktor yang dapat memperlambat laju adopsi, khususnya di negara berkembang dengan tingkat literasi yang rendah. Kemudian ada divisibility atau keterbagian, yaitu kemampuan suatu produk untuk dicoba dan digunakan secara terbatas tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Perbedaan besar dalam tingkat pendapatan di seluruh dunia mengakibatkan perbedaan besar dalam jumlah pembelian yang disukai, ukuran porsi, dan porsi produk. Selanjutnya terakhir ada communicability atau komunikasi, yaitu sejauh mana manfaat suatu inovasi atau nilai suatu produk dapat dikomunikasikan kepada pasar potensial. Next.
Selanjutnya ada adopter categories. Kategori pengadopsi adalah klasifikasi individu dalam pasar berdasarkan inovasi. Seperti yang gambarnya ditunjukkan, ratusan penelitian mengenai difusi inovasi menunjukkan bahwa setidaknya di Barat, adopsi merupakan fenomena sosial yang bercirikan kurva distribusi normal. 5 kategori telah ditetapkan ke segmen distribusi normal ini. 2,5% orang pertama yang membeli suatu produk didefinisikan sebagai inovator. 13,5% berikutnya merupakan pengguna awal. Kemudian 34% merupakan mayoritas awal, dan 34% berikutnya merupakan mayoritas terlambat. Dan 16% sisanya adalah kelompok yang lambat. Studi menunjukkan bahwa inovator cenderung lebih berani, lebih kosmopolitan atau mempunyai wawasan yang luas dalam hubungan sosialnya, dan lebih kaya dibandingkan mereka yang kemudian mengadopsinya. Salah satu alasan utama distribusi normal kategori pengadopsi adalah efek interaksi, yaitu proses di mana individu yang mengadopsi suatu inovasi mempengaruhi orang lain. Adopsi suatu ide atau produk baru merupakan hasil interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya, diffusion of innovation in Pacific Rim countries. Berdasarkan perbandingan lintas negara antara Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, Takada dan Jain menjanjikan bukti bahwa karakteristik negara yang berbeda, khususnya budaya dan pola komunikasi, mempengaruhi proses difusi untuk AC ruangan, mesin cuci, dan kalkulator. Berdasarkan pengamatan bahwa Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah budaya berkonteks tinggi dengan populasi yang relatif homogen, dan Amerika Serikat adalah budaya yang berkonteks rendah dan heterogen. Takada dan Jain menduga bahwa Asia akan menunjukkan tingkat difusi yang lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat. Penelitian Takada dan Jain mencatat jika seorang manajer pemasaran berencana untuk memasuki negara-negara industri baru atau NIC atau pasar lain Asia lainnya dengan produk yang telah terbukti berhasil di pasar dalam negeri, proses difusi produk tersebut kemungkinan besar akan jauh lebih cepat dibandingkan di negara-negara industri baru, pasar dalam negeri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan marketing implication of social and cultural environments. Next. Sensitivitas lingkungan mencerminkan sejauh mana produk harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik budaya di pasar nasional yang berbeda. Pendekatan yang berguna adalah dengan memandang produk berada pada kontinum sensitivitas lingkungan. Di salah satu ujung kontinum terdapat produk-produk yang tidak sensitif terhadap lingkungan dan tidak memerlukan adaptasi signifikan terhadap lingkungan di berbagai pasar dunia. Di ujung lain dari kontinum ini adalah produk yang sangat sensitif terhadap berbagai faktor lingkungan. Perusahaan dengan produk yang tidak ramah lingkungan akan menghabiskan waktu yang relatif lebih sedikit untuk menentukan kondisi pasar lokal yang spesifik dan unik karena produk tersebut pada dasarnya bersifat universal. Next. Sensitivitas produk dapat dipresentasikan dalam skala 2 dimensi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.5. Sumbu horizontal menunjukkan sensitivitas lingkungan dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat adaptasi produk yang diperlukan. Produk apapun yang menunjukkan tingkat sensitivitas lingkungan yang rendah, misalnya sirkuit dapat ditempatkan di kiri bawah gambar. Bergerak ke kanan pada sumbu horizontal, tingkat sensitivitas meningkat, begitu pula jumlah adaptasi yang diperlukan. Di kanan atas gambar 4.5 adalah produk dengan sensitivitas lingkungan yang tinggi. Makanan terkadang masuk dalam kategori ini karena sensitif terhadap iklim dan budaya. Next. Studi penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari kelas sosial dan pendapatan, budaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi dan kepemilikan barang tahan lama. Produk konsumen mungkin lebih sensitif terhadap perbedaan budaya dibandingkan produk industri. Abraham Maslow
seorang psikolog yang mempelajari motivasi manusia, mengembangkan hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga yang lebih abstrak. Kelaparan adalah kebutuhan fisiologis dasar dalam hierarki Maslow. Manusia mempunyai kebutuhan biologis yang sama untuk mendapatkan makanan. Namun apa yang ingin kita makan sangat dipengaruhi oleh budaya. Bukti dari garis depan perang pemasaran menunjukkan bahwa makanan mungkin merupakan kategori produk konsumen yang paling sensitif. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi.